Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2153. Chapter 2153 Kota Hutan Batu. Kemunculan Stone Forest City langsung menimbulkan keributan di antara para pemain yang hadir di hutan boneka hidup. Kota Hutan Batu hanya menempati sebagian kecil dari area yang ditutupi oleh penghalang ajaib yang menyelimuti pusat hutan boneka hidup. Namun, Stone Forest City sebenarnya menempati hampir setengah dari area itu. Meskipun tembok yang mengelilingi Stone Forest City adalah tembok default setinggi 6 meter, itu diukir dengan tanda dewa yang mencegah pemain melompati itu. Kecuali pemain menembus tembok, mereka tidak punya pilihan selain memasuki kota melalui gerbang utama. Kemampuan pertahanan Stone Forest City tidak diragukan lagi jauh lebih besar daripada saat itu masih sebuah kota. Selain itu, setelah dipromosikan menjadi kota, konstruksi di dalam Stone Forest telah mengalami transformasi yang signifikan, terutama kediaman Zero Wing. Sekarang, Guild Hall yang berada di dalam residence telah berubah menjadi gedung setinggi 60 meter. Itu tampak seperti mound besar dan terlihat bahkan dari jarak beberapa ribu meter. Setelah Guild Hall Zero Wing, struktur yang paling banyak mengalami perubahan adalah rumah lelang Zero Wing. Rumah lelang Zero Wing adalah konstruksi lanjutan. Setelah kota hutan batu menjadi kota hutan batu, rumah lelang menjadi bangunan setinggi 12 lantai yang menempati sebagian besar jalan utama kota. Rumah lelang sudah lebih besar dari rumah lelang kota-kota NPC biasa. Selain itu, selain rumah lelang, pembangunan lain di dalam kota juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bukankah Stone Forest City sedikit terlalu mewah? Purple Jade tidak bisa mempercayai matanya saat dia mengamati gedung-gedung menjulang yang memenuhi Stone Forest City. Sebagai anggota inti dari Pavilion Rahasia, dia telah melihat beberapa kota persekutuan. Dia bahkan secara pribadi melakukan penyelidikan terhadap beberapa dari mereka. Namun, dia bisa mengatakan dengan kepastian mutlak bahwa kota hutan batu tampak lebih baik daripada setiap kota persekutuan yang dia kunjungi. Faktanya, Stone Forest City tampak jauh lebih megah daripada kota Zero Wing saat ini. Sama sekali tidak terlihat seperti kota yang baru saja dipromosikan. Pada saat ini, Purple Jade bukanlah satu-satunya orang yang terkejut dengan penampilan Stone Forest City. Bahkan angin mudah tercengang. Perkembangan kota persekutuan adalah proses bertahap. Semua informasi yang dikumpulkan Pavilion Rahasia mendukung anggapan ini. Namun, Stone Forest City tidak mengikuti aturan sama sekali. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi di sini, fakta bahwa kota hutan batu telah berkembang sedemikian rupa berarti kita akan memiliki harapan yang jauh lebih besar untuk mempertahankannya. Setelah Yuan Tiexin melihat berbagai konstruksi yang memenuhi kota, dia segera memerintahkan bawahannya, beritahu markas utama segera dan minta mereka mentransfer bala bantuan melalui kediaman sementara. Kita perlu membuat pertahanan Stone Forest City beroperasi penuh sebelum berbagai negara adidaya tiba. Di domain God, semakin makmur kota guild, semakin banyak tentara NPC yang bisa dipekerjakannya. Sementara itu, konstruksi di dalam kota berperan besar dalam menentukan kemakmurannya. Dengan betapa makmurnya kota hutan batu, itu seharusnya memiliki keuntungan yang jauh lebih besar daripada kota persekutuan yang baru dipromosikan ketika harus merekrut tentara NPC. Ada perbedaan besar antara NPC tingkat 1 dan tingkat 2. NPC tingkat 2, khususnya, standar tempur mereka akan dipengaruhi oleh kemakmuran kota. Semakin makmur kota persekutuan tempat mereka bekerja, semakin baik standar tempur mereka. Ambil salah satu dari beberapa kota persekutuan paling awal yang muncul di domain dewa misalnya. Pada titik ini, NPC tingkat 2 yang dipekerjakan oleh kota-kota ini sudah memiliki standar tempur pada tahap akhir lantai 5 menara percobaan. Termasuk keunggulan dalam atribut dasar yang dimiliki NPC atas pemain dan level tinggi mereka dapat membegal pakar tingkat 2 seolah-olah mereka sedang bermain-main dengan semut. Kota hutan batu saat ini mungkin tidak sebanding dengan kota-kota persekutuan yang lama, tetapi prajurit NPC tingkat 2 yang disewa harus mampu menunjukkan standar tempur di tahap awal atau tahap tengah lantai 5. Jika Stone Forest City dapat mempekerjakan sejumlah besar tentara NPC tingkat 2 seperti itu, para prajurit ini akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Ini juga alasan mengapa berbagai negara adidaya begitu putus asa untuk merebut kota hutan batu sekarang. Kota persekutuan berada pada titik terlemah setelah menyelesaikan promosinya.
Jika mereka membiarkan Stone Forest City mencapai kondisi puncaknya, biaya untuk merebut kota akan menjadi beberapa lusin kali lebih tinggi. Namun, meskipun Yuan Tixin dan yang lainnya dengan vokal mengungkapkan keingintahuan mereka tentang keadaan makmur kota hutan batu, Si Feng tidak memberi mereka penjelasan. Dia hanya terkekeh dan memasuki kota melalui gerbang utama. Jika dia telah mempromosikan kota hutan batu menjadi kota dasar melalui metode normal, itu memang akan berakhir seperti kota persekutuan yang baru dipromosikan. Paling banyak, kota hutan batu yang baru akan menempati area yang lebih luas dan memiliki tembok yang lebih tinggi. Konstruksi di dalam kota sebagian besar akan tetap sama seperti sebelumnya. Namun, kota hutan batu dipromosikan menggunakan perintah promosi kota emas. Oleh karena itu, setelah kota dipromosikan, konstruksi di dalamnya akan ditingkatkan juga. Ini bisa dikatakan sebagai keuntungan tersembunyi dari peningkatan kota menggunakan perintah promosi. Sementara itu, setelah kerumunan di luar memasuki kota hutan batu, semua orang kembali mendapat kejutan. Anggota Zero Wing, khususnya, mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Saat ini, menara magic kota hutan batu jelas masih tidak aktif. Namun kepadatan mana kota itu sangat tinggi, setidaknya 2 kali lebih tinggi dari kota hutan batu ketika ketiga menara ajaibnya diaktifkan. Perlu diketahui bahwa kota hutan batu telah diperlakukan sebagai tempat latihan suci oleh para pemain, karena mampu meningkatkan kelima indera pemain sebesar 10%. Kepadatan mana Stone Forest City saat ini, bagaimanapun, mampu meningkatkan kelima indera pemain setidaknya 15%. Meskipun itu hanya peningkatan 5%, itu dapat meningkatkan efisiensi pelatihan pemain setidaknya 20%. Lagi pula, semakin besar panca indera seorang pemain, semakin berguna panca indera mereka dalam membantu mereka meningkatkan standar tempur mereka. Sementara itu, sangat sulit bagi para pemain untuk meningkatkan panca indera mereka semakin jauh. Jika pemain biasa bisa berlatih di sini, mereka bahkan mungkin menjadi ahli lantai 5 dalam waktu 1 bulan. Nafas Purple Jade bertambah cepat saat dia merasakan atmosfer di dalam Stone Forest City. Pemain biasa mungkin tidak tahu berapa banyak waktu dan usaha yang dibutuhkan untuk menjadi ahli lantai 5 menara percobaan, tetapi Paviliun Rahasia tahu. Paviliun Rahasia secara khusus melakukan analisis rinci tentang topik tersebut. Biasanya, pemain yang relatif berbakat akan membutuhkan 2 atau 3 bulan untuk mencapai lantai 5 menara percobaan dari standar pemain biasa. Tak perlu dikatakan, rata-rata pemain biasa akan membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai prestasi ini. Namun, Purple Jade bisa mengatakan dengan pasti bahwa, selama pemain biasa mau berusaha, mereka pasti bisa mencapai lantai 5 menara percobaan dalam waktu 1 bulan di Stone Forest City. Alasan mengapa negara adidaya bisa dikenal seperti itu bukan hanya modal mereka yang sangat besar tetapi juga sistem pelatihan mereka yang sangat baik. Mereka memiliki tim peneliti khusus yang bertugas mempelajari dan merumuskan metode untuk meningkatkan kekuatan pemain dan menciptakan pakar dengan cepat. Berbagai negara adidaya menghabiskan waktu dan sumber daya yang tak terbayangkan untuk meningkatkan kekuatan anggotanya dengan cepat. Namun, sebagian besar investasi mereka berakhir dengan kekecewaan. Selain itu, metode pelatihan yang berhasil mereka ciptakan hanya dapat dinikmati oleh sejumlah kecil pemain. Stone Forest City, di sisi lain, adalah tempat latihan alami. Tidak hanya menghasilkan efek pelatihan yang luar biasa, tetapi juga dapat menampung sejumlah besar pemain. Ketika Purple Jade membayangkan sebuah guild yang seluruhnya dipenuhi oleh para pemain ahli, kulit kepalanya kesemutan. Kemungkinan besar, bahkan Super Guild saat ini akan gemetar memikirkan hal ini. Namun, selama anggota Secret Pavilion dan Zero Wing sangat antusias atas manfaat yang ditawarkan Stone Forest City, keributan besar tiba-tiba meletus di hutan tidak jauh dari kota. Suara itu sangat keras sehingga bergema di seluruh hutan boneka hidup. Pada saat berikutnya, 3 gajah raksasa yang menyala-nyala keluar dari hutan, masing-masing mencapai tinggi 100 meter. Tubuh mereka yang menyala-nyala juga menyebabkan ruang di sekitar mereka menjadi kabur. Flaming War Elephant Elemental Creature, Mythic Level 85. HP 450 juta per 450 juta. Selain ketiga gajah perang Flaming ini, beberapa ribu pemain juga muncul dari hutan. Setiap salah satu dari pemain ini adalah level 66 atau lebih tinggi, dan mereka semua memakai emblem Guild Starling. Sementara itu, yang memimpin para pemain ini tidak lain adalah Bright Dawn, salah satu wakil pemimpin persekutuan Starling. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 2154.
Chapter 2154. Kamu seharusnya tidak datang ke sini. 3 gajah perang flaming menjulang seperti pemontan di luar Stone Forest City. Bahkan monster hutan boneka hidup gemetar saat melihat itu. Baik pemain dan monster bisa merasakan aura gajah perang dari jarak beberapa ratus meter, menyadari bahwa makhluk ini bahkan lebih kuat dari monster mitik biasa. Bagaimana mereka bisa sampai di sini secepat itu? Yuan Tixin mengawasi pasukan Starling dari tembok kota hutan batu dengan kebingungan. Meskipun Starling telah memobilisasi pasukan besar-besaran, itu seharusnya membutuhkan beberapa jam lagi untuk mencapai kota hutan batu, menurut jaringan informasi paviliun rahasia. Meskipun beberapa jam mungkin tidak cukup waktu bagi paviliun rahasia untuk menyiapkan pertahanan yang tidak bisa ditembus, seharusnya sudah cukup waktu untuk membuat langkah-langkah pertahanan Stone Forest City online. Itu juga akan memberi kota waktu untuk merekrut banyak tentara NPC. Dengan langkah-langkah pertahanan itu, menangkap kota hutan batu akan sangat sulit. Kota bisa saja menunda pertarungan dengan Starling sambil menunggu lebih banyak bala bantuan. Sayangnya, tidak hanya pasukan Starling tiba lebih cepat dari yang diharapkan, tetapi persekutuan juga membawa 3 monster mitik bersamanya. Ketiga gajah perang flaming ditutupi dengan rune dewa yang bersinar. Mereka jelas telah ditingkatkan oleh semacam kekuatan, dan jelas mereka bukanlah makhluk yang dipanggil biasa. Namun, Flaming War Elephants bukan satu-satunya masalah saat ini. Ratusan ahli kelas magic mengawal monster yang dipanggil. Para ahli ini telah mengumpulkan mana mereka menjadi beberapa lusin batu energi yang mempesona. Saat para ahli kelas magic ini mengisi batu energi dengan mana mereka, susunan magic mulai terwujud di sekitar batu, melahap mana ambien dari jarak hingga 1000 yard. Bagi seorang ahli persekutuan biasa, sepertinya Starling sedang bersiap untuk mengeluarkan mantra yang kuat, mungkin mantra penghancuran skala besar tingkat 4. Namun, Yuan Tixin bukanlah ahli biasa, dan dia tahu itu bukanlah mantra penghancuran skala besar tier 4 yang biasa-biasa saja. Sebaliknya, itu adalah kutukan tingkat 4 yang memberi peringkat mantra kuno, penghancuran elemen. Sejauh yang dia tahu, Starling menganggap mantra itu seperti pusaka keluarga. Persekutuan dapat menggunakan batu energi untuk mengumpulkan mana pemainnya, memberi makan mantra kuno. Batu energi dapat digunakan tanpa batas waktu. Saat dilemparkan, kekuatan penghancuran elemen akan bergantung pada jumlah batu energi yang digunakan. Mantra kuno membutuhkan minimal 12 batu energi, dan setiap 12 batu tambahan akan mengubah mantra secara kualitatif. Dengan 12 batu energi, penghancuran elemen akan memiliki kekuatan mantra tingkat 4 biasa. Jika Castor menggunakan 24 batu energi, mantra akan menampilkan kekuatan kutukan tingkat 4. Tentu saja, semakin kuat mantra kuno, semakin banyak Castor yang dibutuhkan, dan cooldown akan menjadi lebih lama. Terakhir kali Starling menggunakan batu energi, itu telah menghancurkan kota yang dijaga ketat di bawah kendali kekuatan gelap. Persekutuan hanya menggunakan 17 batu energi dalam serangan itu. Sekarang, bagaimanapun, ahli kelas Magic Starling memusatkan mana mereka menjadi 29 batu energi. Ketika mereka melepaskan mantra, penghancuran elemen tidak diragukan lagi akan memiliki kekuatan kutukan tingkat 4. Kekuatan destruktif mantra kuno hanya akan sedikit lebih lemah dari mantra tingkat 5, lebih dari cukup untuk menghancurkan susunan magic pertahanan kota dasar, yang hanya dapat memblokir serangan tingkat 4 biasa. Pada tahap permainan ini, ukuran pertahanan kota yang paling mengesankan adalah penghalang magiknya, yang masih belum bisa dilawan oleh para pemain. Bahkan serangan sehari penuh dari 100.000 pemain dapat menghancurkan susunan magic pertahanan kota. Mereka bahkan tidak akan mengurangi cadangan energinya. Namun, jika susunan magic pertahanan hancur, pertahanan kota yang tersisa hanya akan sedikit lebih kuat dari kota. Pasukan Starling juga telah menggunakan orb pertahanan peringkat epik untuk melindungi anggotanya. Meskipun penghalang Magic Epic Defense Orb tidak cocok untuk susunan magic pertahanan kota, itu bisa menahan beberapa serangan tier 4. Kecuali jika pasukan pertahanan Stone Forest City dapat menghabiskan mana orb pertahanan, mereka tidak akan dapat melukai pemain Starling. Sementara itu, saat tim naga rumah berangkat dari hutan boneka hidup, ia melihat susunan magic kolosal yang melayang di dekat langit-langit gua. Meski berdiri beberapa ribu yard jauhnya, anggota tim bisa merasakan aura mendominasi. Luar biasa. Jadi, ini adalah rumor tentang mantra penghancuran unsur Starling. Seng Wuji menyaksikan fluktuasi mana di atas semakin kuat karena terkejut. Mereka pasti awalnya mempersiapkan ini untuk merebut benteng boneka hidup lainnya.
Sepertinya Starling sangat ingin berurusan dengan Stone Forest City. Petik 2. Sky Dragon House memiliki beberapa pemahaman tentang mantra penghancuran elemental karena ia telah memperoleh beberapa batu energi sendiri. Namun, karena persekutuan belum mencapai persyaratan minimum untuk menggunakan mantra kuno. Meskipun batu energi dapat digunakan tanpa batas waktu, cooldown batu akan relatif terhadap kekuatan mantra yang mereka gunakan. Jika seseorang menggunakan 12 energi stone untuk melakukan elemental destruction, cooldown batu tersebut akan menjadi 10 hari. Dengan alasan Senguji, menggunakan 29 batu energi untuk menghasilkan penghancuran unsur akan menghasilkan cooldown 20 hari setidaknya. Saat domain dewa berkembang pesat, rentang waktu 20 hari sangat berharga. Jika Starling telah menggunakan batu energi untuk merebut benteng lain di negara boneka hidup kuno, daripada menggunakannya melawan kota hutan batu, itu bisa mendapatkan keuntungan astronomi dari benteng selama penantian 20 hari itu. Tetapi karena negara adidaya sedang terburu-buru, Starling telah memilih untuk menggunakan 29 batu energi untuk menghancurkan susunan magic pertahanan kota hutan batu. Pada kenyataannya, persekutuan bisa mengandalkan 3 gajah perang flaming peringkat mitik untuk menghancurkan penghalang magic kota hutan batu dalam waktu singkat. Satu-satunya alasan Starling akan menggunakan elemental destruction di sini, meskipun biayanya selangit, adalah karena ia pasti ingin mengakhiri pertempuran secepat mungkin. Kurasa kau tidak menyangka kita akan bertemu lagi begitu cepat, Guild Leader Black Flame, kata Bright Dawn, menatap ke bawah pada Si Feng, yang berdiri di dinding Stone Forest City, dengan senyum puas dari atas Flaming War Gajah. Anda memberi saya 2 pilihan sebelumnya. Sekarang, saya akan melakukan hal yang sama untuk Anda. Tersesat atau tiada, memilih. Selama pertemuan mereka sebelumnya, dia takut pada Si Feng, tetapi sekarang, pasang surut telah berubah. Dengan 3 monster level 85 mitik dan kutukan tingkat 4 memberi peringkat penghancuran elemental atas perintahnya, dia bahkan bisa mengalahkan sekelompok ahli tingkat monster, apalagi Si Feng. Bos, kenapa kamu menyia-nyiakan kata-katamu padanya? Mari kita paksa dia untuk menyerahkan harta dan peralatan epik ekstra. Jika tidak, dia tidak akan punya harapan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Betul sekali. Bagaimana kita bisa membiarkan dia lolos begitu saja setelah perjalanan yang begitu lama? Orang kepercayaan Bright Dawn mengungkapkan pendapat mereka tentang masalah tersebut. Mereka semua ingin mencabik-cabik Si Feng untuk memuaskan kebencian mereka pada pendekar pedang. Tentu saja, kondisi yang mereka nyatakan hanyalah gertakan. Mereka hanya mempermainkan Si Feng. Bahkan jika dia menyerahkan harta dan peralatan epiknya, mereka tidak bisa membiarkan dia melarikan diri dengan nyawanya. Pemimpin persekutuan mereka, Lu Xingluo, secara pribadi telah memerintahkan kematian pria ini. Yuan Tiexin dan yang lainnya sangat marah ketika mereka mendengar keributan yang dibuat oleh para ahli Starling. Meskipun mereka ingin memberi orang bodoh ini pelajaran, menghadapi 3 monster mitik dan beberapa ribu ahli dengan sedikit di pihak mereka tidak akan bijaksana. Mereka hanya bisa membeli waktu sebanyak mungkin atau dipaksa untuk menonton saat Starling menghancurkan Stone Forest City. Anda hampir tidak selamat dari pertemuan terakhir kami. Kamu seharusnya tidak datang, Si Feng dengan tenang menjawab, memberikan tatapan merendahkan Bright Dawn. Api hitam, Bright Dawn berteriak, matanya bersinar dengan cahaya dingin. Segera, dia memerintahkan, siap menghancurkan elemental dan menghancurkan Stone Forest City. Saya ingin dia, garis bawah garis bawah. Sebelum Bright Dawn bisa menyelesaikan pernyataannya, bagaimanapun, Si Feng mengungkapkan tier 4 Magic Scroll yang dia peroleh dari Lord of Fire, memberdayakannya dengan Elemental Souls. Dia mengaktifkan gulungan itu tanpa ragu-ragu. Tiba-tiba, arai magic yang sangat besar muncul di atas kekuatan Starling, mengumpulkan mana jauh lebih cepat daripada penghancuran Elemental Starling. Fluktuasi mana bahkan membuat ruang di sekitarnya tidak stabil. Sebelum ada yang bisa bereaksi, seberkas petir biru ungu turun. Ledakan. Baut petir dengan mudah menembus penghalang magic yang melindungi pasukan Starling dan menghantam para pemain di bawah. Setiap pemain dalam jangkauan petir menguap seketika. Serangan itu juga mengoyak ruang saat melewatinya. Setelah petir menghilang, keheningan mendominasi medan perang. 3 gajah perang api, yang berada dalam jangkauan serangan, terluka parah, dan meskipun berdiri terpisah satu sama lain, petir telah melenyapkan lebih dari 90% pasukan Starling. Untuk sesaat, waktu seolah membeku di hutan boneka hidup. Baik anggota tim naga rumah, yang menyaksikan dari jarak aman, dan para pemain dalam kota hutan batu, linglung.